Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Shalom Bapak Ibu yang saya hormati dan saya hargai di dalam kasih Kristus. Adalah merupakan satu kebahagiaan ketika kita dikasih kesempatan oleh Tuhan. Kita bernafas karena anugerah Tuhan. Baik, pada kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 63 ayat 5. Di sana dikatakan seperti ini. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah kerinduan kepada Allah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, semakin luas pengertian kita tentang kebesaran Tuhan, walaupun sebenarnya kebesarannya tidak terpahami dan terselami oleh pikiran kita, semakin besar pula kapasitas kita untuk menghormati dan memiliki hati yang takut akan Dia. Untuk alasan inilah, pemazmur tidak henti-hentinya mengingatkan kita untuk melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, itulah yang membangkitkan gairah Daud. Sehingga kerinduannya kepada Tuhan begitu bergelora. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Mazmur 63 ayat 2 dan 7. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi semakin Daud dekat dengan Tuhan, dia ingat segala kebaikan Tuhan. Dia ingat kekuatan yang Tuhan beri kepada dia. Ketika dia sedang mengembalakan domba, ada binatang buas datang menerkam, coba mengganggu. Dia melihat pertolongan Tuhan. Artinya saudara, dia dapat kalahkan musuh-musuh binatang buas yang datang mengganggu domba-domba itu. Daud menikmati betapa baiknya Tuhan. Mungkin kita berbeda dengan Daud, tapi minimal kita kalau ada sekarang ini, kita juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi persoalan. Engkau sedang menghadapi sakit penyakit. Bahkan pun engkau sedang menghadapi jalan buntu. Percayalah, engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah milik Tuhan. Mendekatlah kepadanya. Dan saudara-saudara, ketika engkau mendekat kepada Tuhan, engkau menyadari, dan saya percaya, Tuhan memberikan satu kerinduan yang besar kepada saudara dan saya untuk menikmati hadirat Allah. Nah, inilah yang membangkitkan hati Daud, sehingga kerinduannya kepada Tuhan begitu bergelora. Bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan? Makin mengasihi Tuhan atau sebaliknya? Atau meremehkan Tuhan? Atau kalau kita tahu firman Tuhan, kita abaikan semuanya itu? Kalau pada kesempatan ini kita dalam posisi itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Tentang kemuliaan Tuhan, saudara-saudara ya. Bagaimana dengan kita saat ini? Adakah kita memiliki kerinduan seperti Daud yang merindukan Tuhan sedemikian rupa? Atau ada yang membuat engkau lemah? Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik? Mari saudara, kita memiliki kesadaran, ya, kita memiliki komitmen untuk memuliakan Tuhan lewat perbuatan.
tentang kemuliaan Tuhan yang tak terbatas itu, Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan dalam Yesaya pasal yang ke-63, saudara. Ya, Tuhan berada di atas takhtanya yang tinggi menjulang dan menjulang. Lalu kemuliaannya memenuhi ruang takhta. Di sekitar para malaikat berseru-seru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Nah, saudara-saudara, kita seringkali menaikkan pujian kepada Tuhan tanpa disertai semangat dan kerinduan seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Hanya sekedar sesuatu yang kita kerjakan sekedar, hasilnya itu tidak maksimal. Sama dengan kita menghadapi Tuhan. Kita menyanyikan pujian dengan asal-asalan atau sekedarnya, enggan membuka mulut, dan mungkin disertai dengan canda tawa. Oh, sungguh berbeda dengan suasana di ruang takhta Tuhan. Ya, para malaikat memberikan respon terhadap apa yang mereka lihat. Saudara, respon apa yang saudara lakukan di mana Tuhan telah memimpin engkau, menjaga dan memberikan engkau kekuatan? Respon apa? Ya, para malaikat memberi respon terhadap apa yang mereka lihat, penuh dengan kekaguman kepada Tuhan. Sedangkan telinga kita, saudara, lebih cenderung kepada lagu-lagu duniawi. Bukan berarti kita tidak perlu. Ada waktunya. Ya. Dan hati kita juga lebih menaruh kekaguman dengan hormat terhadap manusia yang kita idolakan. Coba kalau yang kita idolakan. Ya. Biar kita sibuk, kita cari waktu. Ya. Mungkin kita sudah capek karena ketemu mau lihat idola, kita berusaha. Ya. Idola kita seperti artis, ya saudara, pemain bola, ataupun tokoh-tokoh lain. Itukah bukti bahwa kita memiliki penghormatan dan kerinduan kepada Tuhan? Tuhan lebih dari segala yang ada di dunia ini. Alam saja menghormatinya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cancakrawala memberitakan pekerjaannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Mazmur 419 ayat 2-3. Jadi kita lihat dunia saja, ciptaan Allah saja, alam memberikan respon. Keterlaluan kalau kita sebagai umat Tuhan menikmati keselamatan yang Tuhan sudah beri. Penyertaan dari Tuhan telah Tuhan nyatakan dalam respon kita itu biasa-biasa. Tapi mari saudara, melalui renungan ini datang mengingatkan kita, mengingatkan milikilah kerinduan kepada Allah, mendekat kepada Allah, lakukanlah, hormati Dia, ya. Berikan pujian, kekaguman kita kepada Tuhan lewat apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Milikilah kerinduan yang dalam untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua.